Pemirsa, gerakan untuk mencoblos 3 paslon ini justru menggema di Pilkada Jakarta. Gerakan itu disebut datang dari anak abah, lantaran kecewa atas pilihan calon gubernur yang ada. Nah, lantas sejauh mana dampaknya sebenarnya? Akankah gerakan tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara? Apakah memang signifikan? Atau justru merusak sistem demokrasi yang ada? Kita akan bahas bersama dengan narasumber kita malam hari ini. Ada juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid, tim pemenangan Pramono Rano, Aldi Perdana Putra, tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Effendi Syahputra, serta peneliti Perludem Anissa Alfat. Saya sapa narasumber saya. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas. Baik. Malam. Terima semuanya. kasih sudah berdialog di Sindo Prime pada malam hari ini. Bang Syahrin Hamid, memang benar Bang ya, ada gerakan anak abah tusuk 3 paslon. Itu benar Bang? Ya, jadi yang pertama bahwa tentunya itu bukan hadir dari sisi Anies Baswedan ya. Baik. Dan itu adalah organik tentunya dari para pendukung. Dan selama ini kita pun berkoordinasi bahwa tidak ada memang gerakan tersebut dari Anies maupun dari lingkaran Anies maupun dari tim Anies secara ofisial. Yang kedua, bahwa itu adalah refleksi tentunya, refleksi kekecewaan. Refleksi terhadap kekecewaan para pendukung ya. Bukan dari sisi Anies. Kalau Anies kan kita lihat sebagaimana yang sudah dilakukan beberapa hari ini di publik. Beliau berkegiatan sebagaimana mestinya, menjalankan kegiatan seperti biasa. Nah, para pendukung ini melihat bahwa apa yang dilakukan oleh elit politik dalam konteks DKI Jakarta ini tidak mencerminkan apa yang menjadi aspirasi warga. Padahal kalau kita lihat bahwa fungsi partai politik adalah menyerap, melakukan agregasi terhadap apa yang menjadi harapan warga dan kemudian aspirasi itu diartikulasi menjadi bagian dari keputusan partai politik. Nah, namun ternyata itu tidak terjadi untuk konteks DKI Jakarta. Karena kita tahu bahwa aspirasi warga di Jakarta melalui semua lembaga survei menyatakan bahwa preferensi politik warga Jakarta untuk DKI Jakarta adalah ya tentunya pertama adalah Anies Baswedan, yang kedua adalah Ahok, dan yang ketiga bahwa itu terjadi ketika partai-partai telah menyatakan dukungan dan kemudian terkonsolidasi dalam satu blok besar yang hampir saja tidak mampu menghadirkan calon yang lain. Nah, ada sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian memberikan ruang terhadap hadirnya calon lain selain calon independen. Nah, melihat dari fenomena ini, maka apa yang terjadi ini kan mendapatkan ruang untuk bagaimana agar aspirasi warga ini ada salurannya. Kalau kita lihat di beberapa tempat terkait dengan calon tunggal, di mana calonnya yang dikeluarkan oleh partai politik hanya satu calon, maka aspirasi di luar daripada calon tersebut ada yang disebut dengan kotak kosong. Sehingga saluran aspirasi warga yang tidak sama dengan calon yang ada, nah ini bisa menyalurkan di kotak kosong. Nah, tapi ternyata bahwa itu tidak terjadi ketika calon lebih dari 2 pasang. Baik. Alhamdulillah kemarin kita mendengar bahwa ada judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk ada kesetaraan. Artinya bahwa ruang untuk bagi aspirasi yang tidak ada di kertas suara dari calon yang ada diberikan ruang yang sama, sehingga ada saluran aspirasi bagi warga masyarakat yang memiliki pilihan lain daripada pasangan yang ada di surat suara. Nah, ini kita lihat bahwa fenomena apa yang terjadi di warga Jakarta, karena kita tahu bahwa preferensi warga Jakarta seperti apa. Dan yang kedua bahwa warga Jakarta mayoritas adalah pemilih rasional. Ini tidak bisa dimobilisasi, tapi bahwa atmosfer
dari preferensi warga Jakarta sifatnya adalah partisipatorik. Nah, sehingga fenomena ini harus kita lihat secara jernih bahwa ada aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Baik, Bang Syahrin, pesta demokrasi memilih calon pasangan yang dianggap memiliki kualitas yang baik secara visi dan misi. Kalau memang ini adalah hasil organik dan refleksi, apakah tidak sebaiknya Pak Anies Baswedan mengajak pendukungnya memberikan seruan untuk melihat visi misi dari paslon-paslon ini dan memilih untuk mengajak memilih yang terbaik di antara semuanya, tidak sekaligus tiga-tiganya dicoblos? Ya, kalau kita sudah dengar bahwa apa yang menjadi pandangan dari Mas Anies, bahwa Mas Anies telah memaparkan bahwa dalam memilih pasangan calon ataupun calon-calon kepala daerah yang ada, yang menjadi perhatian adalah yang pertama, lihat jejak rekamnya atau rekam jejaknya atau track recordnya, apa yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya dari sang calon ini. Yang kedua adalah lihat apa yang menjadi visinya, apa yang menjadi rencananya ketika nantinya duduk sebagai kepala daerah. Nah, rencana-rencana itu dilihat. Baru yang ketiga adalah mengkonfirmasi antara rencana-rencana yang ada dan kemudian komitmennya terhadap masyarakat. Jadi artinya panduan itu disampaikan oleh Anies kepada, ya tidak hanya kepada seluruh pendukung, tapi ini berlaku secara umum bahwa penting melihat hal-hal yang terkait dengan apa yang dijanjikan oleh para calon dan apa yang menjadi rekam jejak dari para calon. Berarti sehingga ini tentunya bisa menjadi referensi bagi seluruh pemilih, tidak hanya di DKI Jakarta tapi juga bagi daerah-daerah lainnya. Berarti yang beberapa minggu lalu Mas Anies bertemu dengan salah satu paslon di Car Free Day itu belum mengindikasikan dukungan apapun ya? Oh ya, kan kita tahu bahwa itu adalah pertemuan yang memang tidak disengaja, tapi bahwa kita tahu bahwa Mas Anies tentunya punya preferensi sendiri yang ya mungkin pada waktunya akan disampaikan. Baik, Bang Aldi, kalau nggak salah sebelumnya kan ada desas-desus ya karena pasangan Pramono Rano bertemu di Car Free Day, katanya Mas Anies ini akan mendukung Pramono Rano. Tapi sekarang malah muncul desas-desusnya sebaliknya, ada gerakan anak abah tusuk 3 paslon sekaligus. Ini gimana nih, Bang Aldi? Kalau saya sih berpikirnya sederhana ya. Jadi kebetulan kan pada tahun 2023 saya juga membantu Pak Anies di timnas Pak Anies kan, sebagai jubir juga. Jadi saya sering berdiskusi dengan beliau dan saya tahu banget Pak Anies ini adalah seorang pendidik yang mempunyai integritas tinggi. Jadi saya sangat yakin pasti Pak Anies ini tidak mungkin mengarahkan orang-orang untuk menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos 3 paslon. Karena tentunya ini akan menjadi kemunduran bagi negara kita yang dimana partisipasi politiknya sedang meningkat. Nah, berarti kan di sini kita harus melihat daripada kita memundurkan kembali partisipasi politik kita menjadi turun, lebih baik kita menggunakan hak pilih kita melihat tokoh-tokoh yang terbaik yang ada. Kalau misalnya kita memang inline ya terhadap Pak Anies, ya kita lihatlah dari tokoh-tokoh yang ada, siapa sih yang paling bisa memperjuangkan garis merah perjuangannya Pak Anies. Seperti yang kita ketahui juga, Mas Pram dan Bang Doli ini sudah sangat jelas keberpihakannya kepada rakyat Jakarta. Yang pertama, Mas Pram juga akan berkomitmen untuk mencoba kembali membangun komunikasi untuk menyelesaikan administrasi Kampung Bayam, terus memajukan The Jack di Jakarta dengan memaksimalkan memaksimalkan stadion Jackmania, lalu membuat Jackmania Center untuk membantu justru kemandirian perekonomian Jackmania sebagai pusat sepak bola di Jakarta. Terus di sisi lain juga Jaklingko pun juga akan dimaksimalkan kembali yang saat ini mungkin setelah eranya Pak Anies ini tidak terlalu dimaksimalkan. Jadi seharusnya sebagai anak abah dia harusnya bisa melihat program-program apa, keberlanjutan apa, gagasan-gagasan apa yang dibawa oleh siapa yang akan dibawa di kontes pilkada 2024 ini, gitu sih. Jadi menurut saya justru kalau misalnya kita semakin menggebu-gebu untuk mencoblos 3 paslon, pertama itu sangat merugikan. Yang dirugikan itu adalah negara secara keseluruhan, karena itu akan menjadi kemunduran di pesta demokrasi yang susah payah kita bersama-sama untuk membangun
politik yang gembira, yang bagaimananya setiap elemen, setiap orang itu bisa berpartisipasi politik, menggunakan hak pilihnya, memperjuangkan idealismenya untuk kota maupun negara Republik Indonesia ini lebih maju. Paling itu aja sih. Bang Effendi, kalau melihat elektabilitas Anies ya sebelum adanya 3 nama paslon ini ya sekitar 40%, 30%. Kalau memang narasi ini benar adanya, anak abah tusuk 3 paslon, ini kan lumayan besar juga ya efeknya begitu. Apakah ini mengancam dari paslon Ridwan Kamil Suswono? Saya pikir nggak inline. Artinya ini kan dinamika politik yang membuat gerakan ini muncul memang nggak bisa dihindari. Demokrasi itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Tentu ada pihak-pihak yang merasa tidak puas lalu membuat gerakan, itu juga adalah hak konstitusi. Nggak bisa dilarang juga. Tinggal bagaimana ini tantangan buat para tim ses. Kami dari tim ses pemenangan RK Suswono juga punya tantangan untuk bagaimana bisa menaklukkan hati 40% yang katanya adalah survei dari Pak Anies Baswedan. Nah, ini tantangan kita untuk turun ke lapangan dengan mesin partai politik kita ada 15. Tentu semua akan masang ancang-ancang untuk bisa meyakinkan. Pemilih Jakarta itu kan rasional. Tinggal bagaimana para tim ses, para pendukung, para pengusung kan punya basis di daerahnya masing-masing. Tentu mungkin tidak bisa semua, tapi paling tidak kita bisa meminimalisir tingkat partisipasi publik dalam pilgub nanti. Jadi artinya ya gerakan tentu jalan. Ini juga menjadi pembelajaran buat semua pihak bahwa ada teriakan-teriakan masyarakat Jakarta yang harus didengar. Kita tidak bisa menepikan itu. Tapi di lain pihak kita juga harus terus berjalan. Baik Mas Goson, tim ses harus turun. Kita harus jalan untuk meyakinkan para pemilih Jakarta yang punya tingkat rasionalitas yang tinggi. Jadi kita nggak terlalu ini ya. Artinya kita cukup percaya diri bahwa pemilihan ini adalah hak konstitusi semua orang, bukan kewajiban. Jadi hak. Itu dulu yang harus dipahami. Jadi kalaupun dia harus memilih, saya harus nyoblos 3-3, ya nggak masalah. Toh pemilu kali ini tidak menghadirkan pemenang. Karena dari 3 pasangan yang hadir, pasti ada pemenang. Tinggal tingkat partisipasi. Dan tidak terlegitimasi juga kalau seumpamanya 40% kemudian suara tidak sah, tetap terlegitimasi. Jadi bagi kita sekarang sebenarnya adalah fokus pada pemenangan, turun ke lapangan, berusaha meyakinkan bahwa RK dan Suswono ini adalah pilihan yang tepat untuk membawa Jakarta 5 tahun ke depan. Kalau tadi Bang Aldi bilang bahwa ada visi misi yang akan diteruskan yang baik dilakukan di era Gubernur Pak Anies Baswedan terdahulu, apakah tim dari pemenangan Ridwan Kamil Suswono juga akan mencari cara untuk bisa meyakinkan anak abah ini agar mereka memahami bahwa ada mungkin visi misi yang sama juga sehingga mendapatkan elektabilitas dari situ? Tidak hanya visi misi Anies yang akan kami teruskan, tapi juga banyak dari pendahulu-pendahulu sebelumnya, dari Pak Heru yang baik-baik kita ambil, dari Pak Jokowi yang baik-baik kita ambil, dari Pak Ahok yang baik-baik kita ambil, kita modifikasi. Dan harus diingat, Pak Ridwan Kamil ini sebelum menjadi Gubernur Jawa Barat, dia adalah Wali Kota Bandung. Landscape-nya kurang lebih sama seperti Jakarta, kota seperti Jakarta dalam bentuk yang lebih kecil. Kalau dibilang untuk mengarahkan pemilih-pemilihnya anak abah, saya pikir figur yang paling mendekati Pak Anies saat ini ya Pak Ridwan Kamil. Secara pengalaman, beliau sama-sama gubernur, bedanya Pak Ridwan Kamil gubernur di provinsi yang lebih besar, terbesar di Indonesia, tapi pernah menangani kota sekompleks dan seheterogen Jakarta dalam bentuk yang lebih kecil, yaitu kota Bandung. Jadi kita cukup yakin bisa menarik simpati pemilih-pemilih maupun basis-basis yang dulu memilih Pak Anies. Jadi nggak masalah kalau soal itu, tinggal bagaimana meyakinkan. Apalagi di koalisi kita, di pengusung kita ada PKS, ada PKB, ada Nasdem. Yang notabene adalah para pengusungnya Pak Anies ketika Pilpres kemarin. Jadi tinggal mensinergikan lagi, tinggal membangun harmonisasi kembali antara pemilih Pak Anies dan
tim-tim ses yang partai pengusung ini. Ini yang tentu akan menjadi PR besar juga buat kami, bagaimana bisa mengoptimalkan strategi-strategi. Baik, Kak Anissa, benarkah gerakan Anak Abah ini mencoblos 3 paslon ini adalah gerakan organik yang lahir karena refleksi, katakanlah kekecewaan begitu? Benarkah demikian? Atau ini hanya huru-hara menjelang pilkada saja? Ya, gerakan tersebut merupakan gerakan atau ekspresi dari kekecewaan, kemarahan masyarakat terhadap partai politik yang mana tidak memberikan pilihan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat ya. Di mana kita tahu ada 3 calon. Yang pertama ada calon dengan 1 rombongan partai politik gitu ya, dan juga ada paslon yang kemudian dicalonkan di menit-menit akhir gitu ya, yang mana memang dalam politik itu hal yang biasa. Dan juga ada paslon independen yang mana sebenarnya paslon independen ini digadang-gadang sebagai calon alternatif, tapi ketika dicalonkan kemarin ada pencatutan KTP warga DKI Jakarta gitu ya. Selanjutnya gerakan mencoblos 3 paslon ini merupakan gerakan yang sah-sah saja gitu secara konstitusional ya. Masyarakat datang ke TPS lalu mencoblos 3 paslon gitu ya. Itu sah-sah saja dan tidak melanggar konstitusional sepanjang gerakan tersebut tidak memunculkan narasi-narasi kebohongan ataupun disinformasi, apalagi ada money politics di belakangnya seperti itu. Dan gerakan ini saya rasa perlu kemudian partai politik melakukan refleksi gitu ya, apa kemudian yang dicari oleh masyarakat, aspirasi seperti apa yang harus dipenuhi gitu ya oleh partai politik dan ditawarkan kepada masyarakat seperti itu. Dan ya tidak boleh kemudian dari gerakan ini muncul adanya salah-salahan gitu ya, menyalahkan salah satu pihak gitu ya, yang katanya melatar belakangi gerakan politik seperti ini. Jadi menurut saya ya partai politik harus berbenah diri gitu. Dan ketika nantinya ada gerakan coblos 3 paslon ini tinggi gitu ya angkanya, itu sangat riskan untuk legitimasi pemerintahan selanjutnya. Memang secara prosedural nanti akan ada pasangan calon yang menjadi pemenang gitu ya untuk Pilkada DKI Jakarta. Namun secara substansial ketika gerakan ini sangat mendominasi gitu ya, sangat tinggi gitu, itu akan bahaya terhadap legitimasi secara substansial seperti itu, Mas. Kak Anissa, kalau misalnya mencoblos 3 paslon sekaligus kan ini nggak sah ya di penghitungan surat suaranya begitu. Bukankah itu tidak demokratis karena tidak adanya pilihan utama, hanya mengutamakan pada kekecewaan saja? Justru dengan adanya gerakan ini merupakan ekspresi yang demokratis ya, karena masyarakat memang tidak diberikan pilihan gitu ya oleh partai politik, oleh calon alternatif gitu ya, yang mana masing-masing calon ini tidak bisa mewadahi aspirasi masyarakat. Mungkin tadi juga ada usulan gitu ya terkait GR adanya kota kosong, yang mana itu merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat yang apabila tidak cocok dengan pasangan calon yang diusul gitu ya, yang diusungkan gitu ya, lebih dari 2 pasangan calon itu baik juga menjadi salah satu pilihan, yang mana dengan adanya kota kosong gitu misalkan, itu bisa mengartikulasikan kepentingan masyarakat bahwa masyarakat tidak cocok dengan pasangan calon yang diusung seperti itu, Mas. Bagaimana dengan mesin partai dari paslon-paslon ini, Kak Anissa? Kita dengar tadi dari Bang Effendi, kemudian Bang Aldi, mereka masing-masing merasa bahwa kebijakan baik dari Pak Anies akan diteruskan begitu. Apakah Anak Abah ini akan terpengaruh untuk bisa memilih salah satu di antaranya? Dijawab setelah jeda. Kita segera kembali, Sindo Prime, sesaat lagi pemirsa. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, kita lanjutkan dialog ini ya. Baik Kak Anissa, saya lanjutkan pertanyaannya. Bagaimana karakteristik dari Anak Abah tusuk 3 paslon ini ketika ada paslon-paslon yang ingin meyakinkan mereka akan meneruskan kebijakan baik dari Mas Anies Baswedan? Ya, sebenarnya
ketika masing-masing paslon gitu ya bilang bahwa mereka ingin melanjutkan program ataupun visi misi yang dibawa oleh Pak Anies gitu ya, itu merupakan sebuah strategi partai politik untuk kemudian memperebutkan gitu ya partisipasi masyarakat atau memperebutkan suara masyarakat gitu ya. Balik lagi, masyarakat DKI Jakarta itu merupakan masyarakat yang banyak pemilih rasionalnya, dan mereka juga bisa kemudian menilai apakah benar-benar nih paslon ini ingin melanjutkan dan sesuai dengan visi misi yang ada gitu ya, yang kemudian dapat menyerap aspirasi masyarakat. Itu balik lagi ke masyarakatnya gitu ya, apakah kemudian partai politik itu ataupun paslonnya gitu ya itu akan memperjuangkan menjalankan benar-benar janji-janji politiknya saat ini gitu ya. Itu saya rasa masyarakat DKI Jakarta bisa menilai gitu. Baik, Bang Aldi, kalau tadi disampaikan bahwa ya akan melanjutkan hal yang baik dari Gubernur Anies Baswedan, ini hanya sekedar strategi politik saja kah, Bang Aldi? Oh enggak, karena pada dasarnya kalau kita perhatikan, Mas Pram ini orang yang suka belanja masalah. Terbukti dari beliau tidak langsung mengeluarkan solusi untuk Jakarta, tapi beliau adalah berangkat dari belanja masalah. Pertama melihat langsung ke lapangan, dan yang kedua belajar dari pendahulu-pendahulu. Dengan beliau datang ke Poke, berbicara udah pastinya dengan Pak Ahok, terus habis itu komunikasi juga dengan para tokoh-tokoh, dan juga gubernur-gubernur sebelumnya seperti Pak Sutioso. Dan yang dibahas itu bahkan terakhir pun juga pertemuan dengan Pak JK, saya pun hadir di situ mendampingi Mas Pram. Concern Mas Pram ini pertama, apa sih ini masalah di Jakarta ini, apa aja. Jadi benar-benar beliau ini melihat dan apa yang sudah dilakukan oleh gubernur-gubernur pendahulunya. Nah, sehingga hal-hal yang memang sekiranya baik dan hasil kajinya juga baik, itu pasti akan diberlanjutkan karena Mas Pram ini merasa bahwa di Jakarta ini solusi untuk kelas menengah ke atas ini sudah ada sebenarnya, sudah terlihat. Tapi untuk menengah ke bawah ini yang masih menjadi concern kepada terhadap Mas Pram. Dan kita lihat Pak Anies itu kemarin itu fokusnya juga kepada menengah ke bawah. Cara beliau menggusur dengan cara komunikasi yang lebih baik, menyediakan tempat ruang vertikal, tempat tinggal kepada orang yang digusur, pola komunikasinya, terus membangun stadion sebagai kepentingan sepak bola DKI Jakarta. Itu adalah bagaimana cara untuk membangun pola komunikasi yang baik, dan itu yang benar-benar disukai Mas Pram dengan cara politik Pak Anies ketika menjabat sebagai gubernur. Terus Jakprenko, integrasi seluruh transportasi umum di Jakarta. Ya, Mas Pram pun juga menyampaikan bahwa ya kalau ini baik, kenapa harus kita ganti atau kita hentikan? Justru malah harus kita lanjutkan, bahkan kita kembangkan. Contoh misalnya Pak Anies sudah dengan bagusnya membentuk JIS, tapi mungkin karena singkatnya 5 tahun mungkin belum cukup, sehingga transportasi di dalam JIS itu belum terintegrasi, atau JIS itu masih menjadi bottleneck ketika kapasitas di atas 40.000 orang akan menjadi problem bagaimana orang itu keluar dari JIS. Nah, hal-hal tersebut yang mungkin belum terselesaikan, makanya dilanjutkanlah oleh Mas Pram ini untuk benar-benar program-program yang baik yang mungkin belum terselesaikan secara 100% oleh pendahulu-pendahulunya akan diselesaikan oleh Mas Pram. Nah, itu yang pertama. Terus habis itu, yang kedua mungkin pesan saya kepada gerakan coblos 3% ini, menurut saya gini, buang apa kita buat apa kita buang-buang tenaga, membuang suara kita, membuang hak pilih kita yang kalau misalnya tadi disampaikan kekuatannya 40% lah bahasanya. Atau berarti di dalam pertarungan ini pun penghujungnya akan ada pemenang. Mau nggak mau kita harus menerima siapa pemimpin Jakarta ke depannya. Maksud saya adalah daripada kita membuang tenaga sesuatu yang ujung-ujungnya kita harus menerima, lebih baik kita memilih yang terbaik yang sedang ada ini sekarang, yang sedang bertanding. Kita tinggal melihat balik lagi siapa yang paling peduli terhadap DKI Jakarta ini, siapa yang paling inline dengan mungkin tokoh yang dia tingkatkan atau misalnya yang dia tokohkan sebagai panutan. Tinggal kita lihat aja siapa yang kira-kira bisa memperjuangkan hak kita, daripada kita membuang hak pilih kita untuk sesuatu yang menurut saya kurang bermanfaat. Lebih baik kita dengan bismillah memilih sesuatu yang paling baik. Itu sih menurut saya. Bang, yang menarik tadi disampaikan Bang Effendi, kalau bicara track record dan juga pengalaman, paslon Ridwan Kamil Suswono yang paling berpengalaman, Bang Aldi. Bagaimana Pramono Rano, Bang Aldi?
Oh, kalau dibilang berpengalaman jelas dong. Pak Pram ini kurang berpengalaman apa? Beliau ini sudah beberapa periode menjadi anggota DPR, bahkan wakil ketua DPR, 2 periode menjadi menteri. Secara administrasi ini, beliau ini udah sangat tahu dan paham bagaimana cara menyelesaikan. Kan salah satu permasalahan di DKI Jakarta ini juga adalah administrasi. Mungkin ada permasalahan-permasalahan dari lapangan yang tidak dapat dieksekusi karena administrasinya ini kurang. Dan Mas Pram itu paham benar. Di sisi lain, Bang Dul ini kan benar dari lahir dia di Jakarta. Dia juga berseni dan berkreasi di Jakarta, dan dia benar dari orang bawah yang lahir benar di kota Jakarta. Dia benar paham banget sosok seorang Jakarta ini seperti apa, budaya Betawi ini seperti apa. Jadi ya kalau misalnya dibilang Mas Pram dengan Bang Dul ini tidak mengerti Jakarta, justru salah, karena mereka ini hadir dengan cara belajar dari masalah dulu. Jadi apa ya, yang saya suka dari Mas Pram dan Bang Dul ini bukan seorang sosok yang seakan-akan saya tahu Jakarta, begini loh cara penyelesaian Jakarta. Nah, terkadang itu yang menjadi kesalahan adalah kita merasa tahu bagaimana cara menyelesaikan Jakarta, tapi kita tidak tahu apa permasalahannya. Nah, seorang teknokrat sejati seperti Mas Pram, ini benar-benar dia justru belajar itu, turunan itu adalah kita tahu dari masalah, kita analisa, baru kita carikan solusinya. Itu sih. Jadi dengan dia berangkat politiknya itu benar-benar dari bawah untuk menghasilkan sesuatu yang berdampak luas. Berarti lebih baik dibandingkan paslon lainnya di Pilkada Jakarta ya, Bang ya? Silakan publik menilai kalau seperti itu. Bang Effendi gimana Bang? Ridwan Kamil Suswono dianggap mungkin secara teknokrat lebih baik tadi disampaikan paslon Pramono Rano. Ya, saya udah jelasin tadi, Pak Ridwan Kamil datang ke Jakarta itu bukan dengan cek kosong. Dia punya pengalaman memimpin Kota Bandung. Kota Bandung itu mirip-mirip sama Jakarta. Kompleksitas masalahnya juga sama. Jadi dia datang dengan pengalaman, bukan datang dengan cek kosong. Dia pernah menangani provinsi, jadi komplit sekali pengalaman eksekutifnya. Beda ya, di legislatif dengan di eksekutif. Kemudian Pak Suswono juga berpengalaman di pemerintahan, khususnya sebagai mantan Menteri Pertanian. Beliau tentu tahu apa yang menjadi kebutuhan pangan, apa yang menjadi soal ruang terbuka hijau, soal pertanian bagi masyarakat urban. Beliau tentu memahami itu. Itu yang dibutuhkan masyarakat Jakarta sekarang. Makanya tagline kita ialah Jakarta Baru, Jakarta Maju. Mempersiapkan Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota lagi. Jadi bagaimana Jakarta dibangun dengan platform kota modern dan kita bisa bersaing dengan kota-kota metropolitan lain. Dan ini kan sebenarnya cita-cita Pak Anies juga dulu. Bagaimana memposisikan Jakarta ini sebagai kota megapolitan. Nah, kalau bicara kota megapolitan, yang udah ahlinya ya Pak Ridwan Kamil tentunya. Baru-barusan ini aja beliau dapat gelar profesor untuk tata kota gitu ya, kemarin di Kazakhstan. Di Kazakhstan. Jadi udah cukup teruji lah seorang Ridwan Kamil bangun kali yang bagus saja di Kuningan itu, di epicentrum itu baru dia kerjakan secara profesional. Apalagi kalau kira-kira dia memimpin DKI ini, mungkin Kali Ciliwung bisa disulap seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi beliau sudah memahami bagaimana teknik membangun kota-kota urban, apalagi kota metropolitan seperti Jakarta. Dan saya selalu berdiskusi ya, pola pikir dari Pak Anies mungkin, dari Pak Ahok mungkin, dari era Pak Jokowi mungkin, itu terangkum semua di dalam Pak Ridwan Kamil. Karena pola dia memimpin daerah itu jelas, pengalaman memimpin daerah itu beda dengan pengalaman hanya sebagai anggota DPR, pengalaman sebagai menteri itu beda. Pengalaman sebagai kepala daerah itu suatu hal yang spesial dan tidak semua orang bisa sukses menjadi kepala daerah. Pak Ridwan Kamil adalah salah satu kepala daerah paling sukses di Indonesia. Dan tentunya ketika dia berpindah menjadi pemimpin Jakarta, ini kan cuma masalah beda penanganan aja. Tapi paling tidak, apa yang menjadi pengalaman dia selama ini, nggak beda jauh dengan permasalahan-permasalahan ada di Jakarta. Jadi saya kira publik juga akan menilai kira-kira siapa pemimpin kota atau pemimpin yang layak memimpin Jakarta 5 tahun ke depan dengan segala macam pengalaman, latar belakang, dan keahlian. Saya pikir itu.
Bang Effendi, dulu waktu saya masih menjadi wartawan lokal di kota Bandung, Pak Ridwan Kamil adalah wali kotanya. Yang saya ingat sekali dengan beliau adalah bagaimana dia dekat dengan supporter sepak bola di Bandung. Pada saat itu saya sampai meliput ke Palembang saat final. Nah, bagaimana Ridwan Kamil ini meyakinkan Jackmania di Jakarta yang sangat luar biasa mendukung Persija? Ini kan hanya soal meyakinkan. Artinya, secara DNA-nya, Pak Ridwan Kamil itu udah suka bola. Bukan yang tiba-tiba suka bola karena musim pilkada. Jadi beliau ini sudah auranya itu orang bola. Nah, masalah konektivitas dengan Jackmania itu cuma masalah waktu aja. Karena apa? Mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Ridwan Kamil ini akan membuat lebih ademnya supporter Persib Bandung dan Persija Jakarta. Jadi beliau ini memang orang bola dan paham bagaimana menangani supporter bola. Bukan orang yang ujuk-ujuk ngaku pencinta bola dan datang mengaku wah saya suka bola, padahal nggak pernah ada dan cerita story-nya itu keperbihakan terhadap bola, apalagi Persija Jakarta misalnya. Justru ini yang menarik, bagaimana tantangan buat Pak Ridwan Kamil untuk mendekati Jackmania yang notabene selama ini menjadi musuh atau berseberangan dengan Persib. Semoga dengan masuknya Pak Ridwan Kamil di Jakarta dan menjadi pembina dari Persija Jakarta, tentu hubungan antara Persib dan Persija bisa lebih kondusif dan kita bisa menghindari hal-hal keburukan dari rivalitas dua klub terbesar di Indonesia ini masa lalu. Jadi kedepannya lebih adem, kira-kira gitu. Dengan sosoknya Pak Ridwan Kamil jadi gubernur di DKI Jakarta. Baik, Bang Syahrin, ini menarik sekali ya bagaimana Pramono Rano kemudian Ridwan Kamil Suswono menyampaikan visi misinya tadi disampaikan mirip dengan apa yang dilakukan kebijakan dari Anies Baswedan. Ini anak Abah masih mau nyoblos 3 paslon sekaligus, nggak tertarik salah satu nih Bang Syahrin? Audionya Bang Syahrin bisa dibuka dulu. Silakan. Ya, jadi ini justru mengkonfirmasi bahwa memang ya Anies adalah preferensi warga, sehingga ya setiap calon itu menjadikan Anies sebagai rujukan tentunya dalam hal ini. Nah, untuk itu terkait dengan apa yang menjadi yang disebut dalam tanda petik bahwa gerakan anak Abah yang sebenarnya ini adalah organik bentuk ekspresi dan perlawanan terhadap keputusan elit tentunya. Nah, ini adalah suatu yang juga patut dilihat sebagai bagian dari aspirasi politik. Nah, oleh karena itu ya ini ya patut kita hormati dan mestinya patut mendapatkan tempat. Nah, oleh karena itu terkait dengan apa yang menjadi pilihan nantinya, tentunya ini kan masih akan berproses. Penetapan calon juga kan masih pada tanggal 22. Masa kampanye juga kan masih sekitar tanggal 25. Tentunya masih cukup waktu bagi anak Abah untuk melihat situasi dan perkembangan, dan tentunya adalah melihat apa yang menjadi saran Mas Anies terkait dengan lihatlah rekam jejak, apa yang direncanakan ke depan, dan bagaimana hubungan antara apa yang direncanakan dengan proyeksi yang memungkinkan untuk apa yang akan dilaksanakan nantinya. Nah, ini tentunya memiliki rentang yang cukup untuk itu. Yang paling terpenting dari sisi ini adalah kita melihat bahwa ada aspirasi alternatif dari warga. Nah, ini yang mestinya negara itu memperhatikan. Artinya bahwa negara dalam hal ini pembentuk undang-undang tentunya, ataupun pengambil keputusan tentunya untuk melihat bahwa ada aspirasi alternatif yang muncul dari warga masyarakat, dan ini juga adalah menjadi bagian dari pelajaran penting bagi partai politik yang menjadi instrumen antara calon dan juga pilihan warga. Karena kita tahu bahwa sebelum warga menentukan pilihannya, ada satu fase antara yaitu partai politik melalui threshold yang menentukan siapa saja yang akan maju pada momentum pilkada. Nah, ini tentunya harus diambil hikmahnya, diambil pelajarannya bahwa memang betapa begitu penting keputusan-keputusan politik itu merujuk kepada apa yang menjadi preferensi warga tentunya. Baik, satu lagi Bang Syahrin, kecenderungan Pak Anies Baswedan ini, kalau tadi kita bicara anak Abah ya, ada pilihan politik lainnya, baik mencoblos 3-3-nya atau mungkin ada alternatif kota kosong. Nah, kalau Mas Anies Baswedan apakah
mempertimbangkan maksimal dengan tadi yang disampaikan track record pengalaman, kemudian rekam jejak dari pasangan Pramono Rano ataupun juga Ridwan Kamil Suswono untuk dipilih oleh Mas Anies Baswedan? Ya, jadi tentunya apa yang menjadi kenapa harapan itu ada pada Anies, karena Anies telah menjalankan satu periode ketika bertugas di DKI Jakarta, sehingga terbentuk tidak hanya sekedar preferensi politik, tapi ada kepercayaan yang diletakkan kepada Pak Anies. Sehingga apa yang nantinya menjadi pilihan Pak Anies karena tadi ada trust, maka tentunya ini berpengaruh terhadap pemilih di DKI Jakarta. Dan untuk itu ya kepada siapa dan kemana pilihan Pak Anies, ya tentunya Pak Anies sendiri yang akan menentukan nantinya. Nah, kita tinggal tunggu waktunya dan mungkin momentumnya seperti apa. Baik, apapun itu semoga saja pesta demokrasi Pilkada Jakarta menjadi salah satu yang terbaik di negeri ini dan juga memberikan contoh agar Indonesia lebih baik ke depannya. Bang Sahrin, Bang Aldi, Bang Effendi dan juga Kak Anissa, terima kasih sudah bergabung di Indo Prime. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.